Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun siaran ini dapat didengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang ingin dibagikan pada saat ini berjudul Janganlah Gelisah Hatimu. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1. Kebenaran firman berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari ini, apa yang membuat hatimu sedemikian gelisah? Keadaan sulit bisa membuat hati seseorang gelisah. Hubungan muda-mudi yang dalam keadaan marah-marahan itu juga bisa membuat gelisah, bisa membuat galau. Sakit penyakit yang kita hadapi dan belum sembuh-sembuh selama beberapa tahun itu bisa membuat gelisah. Anak-anak kita yang tidak beroleh pendidikan dengan baik itu pun bisa membuat gelisah. Pergaulan remaja-remaja, pemuda-pemuda yang begitu duniawi, dengan ancaman narkoba, seks bebas, itu sangat menggelisahkan hati para orang tua. Masa depan yang tidak menentu juga bisa menggelisahkan. Keadaan ekonomi yang begitu berat, ancaman resesi ekonomi, ancaman kesulitan finansial, semua itu bisa menggelisahkan hatimu. Sehingga pertanyaannya pada saat ini, apa yang menggelisahkan hatimu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan yang semakin berat itu bisa menyebabkan sulit tidur atau terbangun di tengah malam. Kegelisahan menyebabkan juga seseorang tidak bisa fokus. Kegelisahan membuat orang begitu mudah marah, terpancing emosinya untuk bertindak sarkasme. Kegelisahan menyebab seorang ibu rumah tangga terus cerewet, terus merepet, saudara. Kegelisahan bisa membuat orang marah-marah. Asam lambung bisa menjadi naik. Darah tinggi pun tensinya meningkat. Stroke pun bisa terjadi karena kolesterolnya meningkat. Tiba-tiba keringat, tiba-tiba pusing. Ada banyak dampak kegelisahan yang dialami oleh tubuh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ngapain gelisah? Buat apa gelisah? Untuk apa gelisah? Itu hanya membuat engkau berada dalam kesulitan yang lebih lagi. Itu hanya akan membuat beban pikiranmu berat.
sehingga tidak bisa memikirkan ide-ide baru, kreativitas baru. Kegelisahan adalah karena ketidakpercayaan kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Mengapa ada banyak orang yang begitu gelisah akhirnya tidak percaya kepada Allah? Karena dia tidak berfokus kepada Allah. Hidupnya berfokus kepada problemnya, masalahnya. Akibatnya dia khawatir. Akibatnya dia mengalami ketakutan. Bahkan sesuatu yang belum terjadi pun dia khawatirkan, dia takutkan. Fokusnya yang berubah. Harusnya dalam kondisi tekanan yang berat, beban hidup yang berat, tantangan yang berat, apapun keadaan badai hidup yang kita hadapi, sakit penyakit yang lama, masalah yang belum pernah selesai, atau apapun yang menekan kita, harusnya saudara dikasih oleh Tuhan, kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Semakin berserah sedemikian dalam kepada Allah, bahwa Allah mampu melakukan sesuatu bagi kita, karena baginya tidak ada yang mustahil. Dia tanpa kemustahilan. Dia mampu melakukan apapun, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak baik menjadi baik, dari kurang menjadi kelimpahan, dari sakit menjadi sembuh. Bahkan dia mampu membawa saudara dari keberdosaan kepada ketidakberdosaan. Yang harusnya ke neraka, dia mampu membawa saudara ke kerajaannya di surga sana. Oleh sebab itu hari ini, ayo pindahkanlah fokusmu dari masalah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah energi yang hebat, yang mampu membangkitkan kepercayaanmu kepada Allah. Jangan dengarkan perkataan setan, perkataan iblis, tapi dengarkan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Perkatakan itu, bangkitkan imanmu. Mengapa engkau gelisah? Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, pasti ada akhirnya. Serahkan kepada Tuhan kegelisahanmu. Pasti ada akhirnya. Kenapa engkau takut? Kalaupun hari ini engkau mati dipanggil Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus setiap hari mengerjakan keselamatannya menjadi serupa seperti Kristus, maka kematian adalah keuntungan. Kematian adalah pintu bagi saudara untuk masuk dalam kerajaan surga, hidup di langit baru, bumi baru bersama Allah. Paulus berkata, bagiku mati adalah keuntungan. Walaupun aku hidup adalah untuk menghasilkan buah, menyenangkan hati Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, jangan pernah membiarkan diri kita gelisah. Murid-murid Yesus ketika berada dalam situasi badai seperti gambar ini, mereka pun takut, khawatir, gelisah. Tapi Tuhan menunjukkan kuasa. Dia meredakan badai itu. Badai berhenti. Saudara, pastikan Tuhan hadir di hatimu. Pastikan Tuhan Yesus ada di rumahmu, di bisnis perusahaanmu, di studimu. Maka Dia akan membawa engkau kepada kedamaian, ketenangan. Apapun badai hidupmu, Ia hentikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.